Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Kembali kita berhimpun sebagai pecinta sabda, pecinta Insap untuk menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita mulai dengan membuka hati dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, mau kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah memanggil kami untuk bersama-sama menanggapi sabdamu, merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu untuk senantiasa membimbing kami. Dan semoga dengan tuntunan Roh Kudus itu, hati kami juga senantiasa terbuka untuk menerima, merenungkan, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Santo Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Saya bacakan sebagian dari perikop ini. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari perikop ini saya ingin fokus pada sabda Tuhan berkaitan dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Ya. Di dalam Injil tadi ada 10 orang kusta yang ditahirkan, tapi hanya 1 yang berterima kasih. Dan Tuhan itu ya dalam tanda petik kecewa ya, dan bertanya-tanya, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang asing ini? Ya, yang 9 orang itu telah mendapatkan berkat kesembuhan tapi lupa berterima kasih. Dan semuanya ini telah mengingatkan kepada kita sekalian betapa keutamaan berterima kasih adalah sesuatu yang penting untuk kita semua. Dan saya kira yang namanya sikap berterima kasih itu selalu kita tanamkan juga ya di dalam kehidupan ini. Ya, terutama dalam lewat pendidikan, kalau kita harus mengasuh anak misalnya ya, pasti kita juga tidak lupa untuk menanamkan semangat berterima kasih. Terutama di hadapan Tuhan kita menyadari bahwa banyak hal itu telah ya kita terima dari Tuhan. Diri kita, hidup kita, apa yang ada pada diri kita, ya, keluarga, banyak sahabat, ya, banyak hal itu adalah karunia yang kita terima dari Tuhan. Bahkan lingkungan hidup di mana kita tinggal adalah karunia dari Tuhan. Kita tidak bisa membuatnya, ya. Dan dalam banyak hal penyelenggaraan Tuhan itu sungguh kita rasakan semuanya berjalan dengan begitu sempurna. Kita harus selalu menyadari banyak hal yang telah kita terima, juga dari orang lain, ya, juga dari orang lain. Maka kita juga tidak boleh lupa dengan banyak orang yang telah berbuat baik kepada kita, banyak orang yang telah mencintai kita. Kita tidak boleh lupa dengan kebaikan orang tua, kebaikan mereka yang telah berkorban untuk kita,
Dan untuk itu tentu saja kita perlu tetap menjalin relasi yang baik dengan mereka, mendukung mereka, membangun kebersamaan di mana kita saling membahagiakan, membangun kebersamaan di mana kita saling menyejahterakan lahir maupun batin. Dan di hadapan Tuhan yang paling penting adalah kita selalu bersyukur. Maka doa-doa kita juga harus selalu kita beri warna syukur, ya, syukur. Kita boleh minta, tapi kita juga jangan lupa untuk bersyukur, ya. Karena tanpa minta pun kita terus sudah menerima banyak dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita hidup penuh syukur, itu saya kira kita lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita terima. Yang kita terima itu kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan, bahkan kita kembangkan menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik. Mari kita akhiri renungan kita dengan memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, juga usaha dan karya-karya Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.